Denny Sumargo bertanya nih kepada Randy, kenapa sih Randy itu bisa berselingkuh? Padahal Randy ini udah sayang banget sama istri dan juga anak-anaknya. Gimana ya, kayak lo lagi masa kelam, di kepala lo yang tahu cuma lo, ketemu sama orang yang akhirnya kayak, oh. Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel YouTube ini bersama dan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang poin-poin klarifikasi dari Randy ke Chernet. Jadi seperti yang diketahui bahwa Randy sebelumnya melakukan press conference. Setelah itu dia juga tampil dalam podcastnya Denny Sumargo. Dan seperti inilah bagaimana poin-poin klarifikasi yang sudah aku rangkum dari bagaimana statement dari Randy ke Chernet dalam dua pertemuan itu. Yang pertama adalah tentang mengakui isu perselingkuhan. Jadi saat menggelar konferensi pers, Randy bahkan tak membantah soal tudingan perselingkuhan. Namun ia mengaku akan menjawab tudingan itu di waktu yang tepat. Bersama dengan kuasa hukumnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023, Randy ke Chernet mengatakan, mungkin untuk itu saya sampaikan nanti. Saya jawab di waktu yang tepat ketika saya siap. Sekarang saya belum siap karena saat ini saya masih berfokus ke masalah internal keluarga saya. Saya ingin keluarga baik-baik saja, terutama anak-anak saya, karena itu fokus saya sekarang. Setelah menggelar jumpa pers, hari kemudian Randy barulah muncul di podcastnya Denny Sumargo. Pada kesempatan itu, Randy ke Chernet mengakui kesalahannya dan juga mengatakan tak ada penyangkalan atas apa yang sudah diungkapkan oleh Lady Nayawan. Poin yang kedua adalah tentang memarahi Lady. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Lady Nayawan sebelumnya, Randy ini sempat memarahi Lady setelah dia itu membuka tentang isu perselingkuhan tersebut. Randy membenarkan tentang bagaimana statement yang sudah dibuat oleh Lady. Alasan kenapa dia marah adalah dikarenakan dia melihat bagaimana kondisi dari kesehatan sang manajer yang pada kala itu dalam keadaan yang tidak sehat. Dalam podcastnya Bang Denny Sumargo, Randy mengatakan, karena kondisi kesehatan Mas Ade, gue marah sama Lady. Tapi seperti yang lo bilang, nggak fair untuk dia untuk gue marah, gue panik. Ya maksud gue please lah nggak usah ke dia, gue nggak mau kondisi dia memperburuk. Intinya adalah untuk Randy itu hanya tidak ingin hal itu mempengaruhi kesehatan Mas Ade. Terlebih dia juga udah sayang banget sama Mas Ade layaknya kakaknya dia. Apalagi mereka juga katanya sudah bekerja lebih dari 10 tahun bersama-sama. Yang ketiga adalah alasan perselingkuhan. Denny Sumargo bertanya nih kepada Randy, kenapa sih Randy itu bisa berselingkuh? Padahal Randy ini udah sayang banget sama istri dan juga anak-anaknya. Randy ke Chernet lantas menghela napas yang panjang dan juga menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Sambil menghela napas, Randy mengatakan, apa ya, kayak mungkin banyak hal yang bisa gue ceritain ke Lady. Hal-hal tergelapnya gue, kacaunya gue, kecewanya gue. Tapi gue udah terlanjur buat salah duluan. Habis itu dalam video itu kalau kalian nonton, Randy menceritakan bagaimana kondisi dari Lady. Lady sendiri juga selama ini berjuang untuk hidupnya, sehingga menurut Randy nggak adil baginya untuk menceritakan hal-hal yang nggak baik gitu kepada Lady. Nah kemudian Denny Sumargo di sini menangkap bahwa di sini itu ada masalah komunikasi yang terjadi antara Lady dan juga Randy. Kemudian Denny menanyakan kembali kepada Randy mengenai hal yang sensitif. Dan saat mempertanyakan hal itu, Denny mengatakan maaf. Dan sekali lagi, Bang Denny juga menekankan kepada Randy jika seandainya tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Dan jika Randy juga ingin menjawabnya, silahkan. Nah di sini Bang Denny bertanya. Sama Randy, apakah sejak awal pernikahan itu sudah pernah terlintas ingin selingkuh dengan wanita lain? Randy kemudian menjawab tidak ingin melakukan perselingkuhan dengan siapapun. Nah di sini Bang Denny menyimpulkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Randy kemudian mengatakan kembali, gimana ya, kayak lo lagi masa kelam, di kepala lo yang tahu cuma lo, ketemu sama orang yang akhirnya kayak, oh ini nyambung. Denny kemudian bertanya, apakah tidak ada perasaan bersalah saat menjalani hal tersebut? Randy kemudian menjawab bahwa perasaan bersalah itu ada dan itu juga menghantuinya. Ia juga bingung bagaimana caranya dia keluar dari lingkaran perselingkuhan itu. Bang Denny kemudian bertanya lagi, bagaimana cara dia keluar dan apakah sempat ingin berhenti dari perbuatan terlarang itu? Randy kemudian menjawab, ia sempat ingin berhenti, tapi dia berada di posisi di mana saat ia ingin keluar, ia sudah telanjur. Ia kemudian mengatakan lebih lanjut, gue telanjur. Gue ya gimana sih, lu bisa numpahin sama nih orang doang. Otomatis lu ada perasaan dong. Ibaratnya kalau lu lagi balapan, drag race kan lintasan lurus. Saat lu sadar, lu sudah berada di kecepatan berapa. Dan lu baru sadar kayak berapa kilometer lagi, ini ada tembok, ide lu tarik, lu akan keguling-guling. Atau biarin mobil itu nabrak. Bang Denny Sumargo kemudian bertanya, dan lu memilih? Dijawablah sama Randy, tembok itu yang datang lebih duluan. Nah di sini Bang Denny Sumargo menyimpulkan bahwa Randy sudah punya planning ingin cabut atau ingin keluar dari lingkaran tersebut. Namun pada akhirnya dia sudah ketahuan. Poin yang berikutnya adalah mengenai tato wajah.
Seperti yang sudah diungkapkan oleh Lady Nayawan, untuk tato wajah itu katanya adalah tato dari wajahnya Shahnaz. Dan setelah Lady mengungkapkan hal itu, banyaklah nih muncul opini-opini dari publik yang mengatakan bahwa oh itu nggak seperti Shahnaz, oh ini seperti Lady malahan. Tapi kalian nggak usah berdebat lagi karena hal itu sudah dijawab oleh Randy. Dalam podcastnya Bang Denny Sumargo, kalau kalian nonton ya, Randy Kejernat membenarkan bahwa itu adalah wajahnya Shahnaz. Randy Kejernat lantas mengakui bahwa dia sudah punya rasa teman-teman dengan si Shahnaz. Gue juga udah ada perasaan, sudah ada. Bang Denny Sumargo kemudian menanyakan kembali nih, ada perasaan berarti benar ya? Lady bilang ada perasaan. Iyalah kok, maksudnya ya sudahlah. Lantas, apa alasan dari seorang Randy kenapa dia membuat tato dengan wajah yang bukan istrinya sendiri? Dilansir dari YouTube-nya Bang Denny Sumargo, dia mengatakan bahwa tujuannya membuat tato itu adalah sebagai obat untuk dirinya. Gue juga udah ada perasaan ke dia. Ya daripada gue narkoba, gue cuma mikir kalau itu obat gue. Poin yang berikutnya adalah minta maaf sama ibu dan juga anaknya. Seperti yang diketahui bahwa ibu dari Randy tinggal bersamanya dan juga Lady, yang menceritakan bahwa saat berita itu mencuat, ia mencoba menghubungi Lady dan lainnya, termasuk sang ibunda. Namun pada kala itu, ia tidak mendapatkan jawaban dari siapapun. Hingga pada akhirnya sang ibunda mengangkat telepon sang anak dan mengatakan bahwa Lady telah pergi dari rumah dengan membawa anak ketiga mereka. Pada kala itu, ibunya mengaku kecewa dengan bagaimana hal yang sudah dilakukan oleh Randy. Mengetahui gonjang-ganjing rumah tangganya telah melukai hati sang ibunda, Randy pun sujud dan juga mencium kaki ibundanya. Dan tidak hanya sama ibunya saja, Randy juga lantas meminta maaf sama kedua anaknya. Lanjut ke poin yang berikutnya adalah tentang klarifikasi video sure. Dalam konferensi pers yang sudah dilakukan oleh Randy Kejernat beberapa hari yang lalu, pengacara dari Randy diminta pernyataannya mengenai video short 8 detik yang juga beredar bersama dengan kabar perselingkuhan Randy Shahnaz. Untuk video tersebut, sang kuasa hukum memberikan bantahan. Beliau memastikan bahwa yang ada dalam video itu bukanlah kliennya. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana keinginan Randy untuk memperbaiki rumah tangganya. Randy mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki rumah tangganya. Ia berharap ia diberikan kesempatan kedua agar bisa membangun bahtera rumah tangga mereka lebih baik ke depannya. Meskipun memang tampak klise, Randy mengaku sangat bersalah karena perbuatannya itu. Meskipun harapannya juga tipis, Randy tetap ingin memperbaiki pernikahannya bersama dengan Lady. Randy kembali menuturkan, perbaiki usaha. Aku tahu sudah menyakiti dia luar biasa. Apapun keputusan Lady, kalau masih ada change, aku bukan orang yang pantas menerima permohonan maaf. Aku terima itu semua. Tujuanku tetap satu, perbaiki lagi. Kalau sudah jadi abu, aku bangun lagi dan bayar semuanya. Well teman-teman, jadi seperti itulah poin-poin klarifikasi yang dapat aku tangkap dari statementnya Randy, baik itu di Comprehensivers ataupun di podcastnya Bang Denny Sumargo. By the way, apakah ada dari teman-teman yang pengen menambahkan? Nanti bisa langsung saja sampaikan di kolom komentar. Anyway, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Tentunya dengan informasi yang juga update ya. Teman-teman, kalau aku punya salah jangan lupa ingetin ya. Entah itu dalam ucapan mungkin, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi, entar langsung aja ya koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan juga terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.